Baik, kita masuk sekarang ke sholat sunnah. Kalau sholat sunnah banyak sekali. Banyak sekali. Ada yang sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah maksudnya sunnah yang sangat ditekankan. Seperti sholat malam, tahajud dan witir. Ya. Sholat duha, 12 rakaat rawatib. Udah tahu belum 12 rakaat rawatib ini? 2 rakaat antara azan dan iqamah subuh. 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat sudah maghrib, 2 rakaat sudah isya. Tentu ini 12 rakaat yang dikenal dengan sunnah rawatib. 2 rakaat antara azan iqamah subuh, 4 rakaat sebelum duhur, berarti sudah berapa? 6. Sudah 6. 2 rakaat sudah duhur, 8, 2 rakaat sudah maghrib, 10, 2 rakaat sesudah isya, 12. Ini namanya sunnah rawatib. Jangan tergesa-gesa, saya tahu apa yang mau ditanya. Sebentar. Ini adalah namanya sholat sunnah rawatib. Ya. Ini yang masuk dalam hadis Nabi SAW, siapa yang menjaga 12 rakaat sehari semalam, Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Adakah sholat sunnah yang lain? Ada. Seperti misalnya, sholat ba'diyah duhur itu, tadi kan 4 rakaat sebelum itu dan 2 rakaat sudah duhur ya. Dianjurkan melengkapkan 4 sebelum, 4 sesudah. Berarti ada tambahan 2 rakaat lagi habis duhur ya. Karena kata Nabi SAW, siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat sesudah duhur, rutin dijaga, Allah akan haramkan baginya api neraka. Berarti ini ada tambahannya ya. Tadi kan 12 rakaat itu, 4 rakaat sebelum duhur dan 2 rakaat sudah duhur. Sekarang tambah 2 rakaat lagi, dapat 22 hadisnya. Ada sholat qobliyah asar. Tadi kan di 12 rakaat tidak masuk asar ya. Qobliyah asar ada 4 rakaat. Kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati hamba yang rutin menjaga 4 rakaat sebelum asar. Ya, 2 boleh, tapi kurang pahalanya. Jangan pelit-pelit dalam ibadah. Itu cuma 5 menit. 5 menit. Sebentar, sabar, jangan tanya dulu. Sabar, belum selesai. Sudah? Tadi 4 rakaat sebelum asar ya. Hadisnya, semoga Allah merahmati seorang hamba yang menjaga 4 rakaat sebelum asar. Baik, ada juga 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Ya. Tadi kan yang kita sebutkan 12 rakaat, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Nah ini sebelumnya juga ada. Tapi tidak masuk di hadis tadi yang dapat istana di surga ya. Lain lagi nih. Ada 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Namanya qobliyah maghrib, qobliyah isya. Ini sesuai dengan hadis Nabi, antara 2 azan. Azan dan iqamah selalu ada sholat. 2 rakaat. Ya. Baik, bagaimana kalau saya mau, nanti kita masuk ke tata cara sholat ya. Sekarang saya masih masuk ke jumlah-jumlah rakaat dulu. Nanti tata cara. Tadi sudah ada yang bertanya, kalau 4 rakaat 1 kali salam atau 2 kali salam. Tentu afdolnya 2 kali salam. 2 rakaat salam. Tapi bolehkah saya sholat 4 rakaat langsung? Boleh. Gak masalah. Tapi tidak pakai tahiyat pertama. Ya. 1, 2, 3 berdiri, 4-nya baru tahiyat terakhir. Ini sama kalau kita kerjain sholat tarawih, sholat malam, sholat duha. Ya, ini semuanya boleh dikerjain 4 rakaat tapi tidak pakai tahiyat pertama. 1, 2, 3 berdiri, rakaat 4-nya juga baru tahiyat ya. Sama juga sholat tahajud itu boleh dikerjakan 8 rakaat langsung ya. Bisa 8 rakaat langsung. Caranya bisa 8 rakaat itu tidak pakai tahiyat kecuali terakhir saja. Jadi berdiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 berdiri, rakaat ke-8 baru tahiyat. Atau tahiyat di rakaat ke-4-nya, tahiyat pertama, kemudian baru 4 rakaat lagi tidak ada tahiyat sampai tahiyat terakhir. Ini pernah Nabi SAW kerjakan di sholat malam beliau. Biasanya orang kalau tidak mau putus bacaannya. Ya. Ibu sudah tahu belum kalau sholat sunnah boleh pegang Quran? Boleh pegang Quran. Kalau sholat sunnah. Iya dibaca. Terus mau dipegang untuk apa? Ibu-ibu ini ada-ada saja. Ya dibaca lah. Sebentar, sabar, jangan dulu banyak bertanya. Sekarang Qurannya dibuka, biasanya Quran kecil. Khusus sholat sunnah ya, sholat wajib nggak boleh. Kenapa?
Karena di sholat sunnah ini hukumnya berbeda. Sholat sunnah itu ibu bisa sholat berdiri, bisa sholat duduk, walaupun tidak ada uzurnya. Tapi pahalanya setengah. Loh emang begitu? Enak benar, mau enak-enak baru mau kurang. Loh hadisnya begitu. Karena kata Nabi SAW, sholat duduk itu setengah pahala orang berdiri, gitu kan? Tapi boleh di sholat sunnah, boleh. Ya, misal ibu lagi sholat ba'diyah atau sholat witir, ibu mau sambil duduk boleh, tapi pahalanya kurang, gitu kan? Kalau wajib nggak boleh kecuali ada uzur kan? Kita bicara sunnah, dia boleh. Nah, ada juga hadis Nabi yang ibu juga bisa membatalkan sholat sunnah tanpa sebab. Misalnya ibu lagi sholat ba'diyah isya. Udah saya mau sholat sebentar aja deh. Lagi sholat terus berhenti. Nggak dosa, karena sholat sunnah. Tapi wajib nggak boleh ibu berhentiin kecuali ada uzur ya. Oh teringat memang tidak ada wudu. Oh belum masuk waktu. Ada tersingkap aurat lain. Tapi kalau nggak boleh. Harus wajib dikerjakan sholat wajib itu kan. Sholat sunnah beda. Ada hadis Nabi bunyi begini bu. Al-mar'u maliku linafilatihi. Seseorang itu pemilik ibadah sunnahnya. Puasa sunnah kita boleh batalin, boleh nggak batalin. Puasa wajib mana boleh. Harus ada uzur, sama dengan sholat wajib kan gitu. Nah beranjak daripada hadis seseorang pemilik sholat sunnahnya, sebagian ulama mengatakan kalau orang ini rutin kerjakan sholat malam, rutin kerjakan sholat duha, memang sholat-sholat yang panjang rakaatnya, kan 8 rakaat duha sampai 12 rakaat. Nah ini kan tidak mungkin, maksudnya bukan tidak mungkin sih, kayaknya ganjil juga kalau tiap hari kita sholat bacanya inna atayna wal asri, inna atayna wal asri. Ya? Yang ketawa tahu diri ya. Jadi bacanya surah-surah yang panjang, bisa mengkhatam Al-Quran. Misal lagi saya pegang Quran, baca dari Al-Baqarah pertama, 1 lembar gitu kan, ditandain. Dan caranya kalau sudah ruku ditaruh di depan kita. Itu beranjak daripada hadis Bukhari kalau Nabi SAW pernah menggendong cucunya, gitu kan, Umamah. Cucu beliau lagi digendong, sampai Imam Bukhari tulis khusus untuk boleh menggendong anak lagi sholat. Lagi digendong sama Nabi SAW. Baca biasa. Kemudian pada saat ruku, anak itu cucunya ditaruh di depan beliau. Maka meletakkan sesuatu ini dibolehkan, gitu kan. Quran ini diletakkan di depan situ. Nanti kalau mau bangun ke rakaat kedua dipegang lagi. Sambil dipegang aja, ditandain dengan tangan, baru diletakkan tangan di dada. Sebentar nanti kita praktekin tata cara sholat yang benar. Allahu a'lam ini, sudah benar-benar semua sholatnya atau enggak. Nah, rata-rata saya praktekin orang bilang belum tahu, Ustaz, baru tahu kalau begitu sholatnya sesuai dengan Nabi. Ini kan. Nanti insya Allah di penutupan bahasan akan ada tata caranya nanti. Baik, jadi itu tata cara sholat sunnah ya. Kemudian ada sholat sunnah yang lain tentunya. Banyak sholat-sholat sunnah seperti sholat taubat, ya, sholat tasbih. Itu semua sholat-sholat sunnah, ya. Sholat tahiyat masjid, sholat sunnah wudu, ya. Ini semuanya ada. Yang tidak ada itu hadisnya lemah sekali, sholat hajat. Jadi sebenarnya itu sangat lemah itu kan. Yang ada istikharah. Sebenarnya istikharah sama hajat itu kalau kita lihat sama saja. Cuma istikharah yang benar, hadisnya sahih. Istikharah itu jalan pintas minta petunjuk sama Allah. Itu jalan pintas. Kita cuma sholat beberapa hari. Kadang-kadang orang yang subhanallah diberikan taufik sama Allah dengan sekali sholat sudah dapat petunjuk. Hasilnya bisa mimpi, bisa kecenderungan, bisa juga berita yang sampai kepada kita positif atau negatif. Misalnya kita mau menikah sama seseorang, ternyata setelah kita istikharah kita dapat informasi, oh dia durhaka sama orang tuanya, oh dia melakukan apa, buruk lah. Itu berarti sudah jawaban istikharah. Jadi tidak selamanya harus mimpi. Atau ada kecenderungan positif. Mungkin informasi juga kita dengar dia mau umroh, dia mau haji, ya, dan seterusnya lah. Ya ini semua termasuk gambaran-gambaran.